Ghazwatul Hind, nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konflik di India mengklaim telah berhasil menetralisir sebanyak 25 drone serang yang diduga diluncurkan oleh diriwayatkan bahwa Abu Hurairah yang mengatakan, utusan Allah berjanji bahwa kita akan menyerang India. Jika aku hidup cukup lama untuk melihatnya, maka aku akan mengorbankan diriku dan kekayaanku. Jika aku terbunuh, maka aku termasuk ke dalam golongan syahid. Dan jika aku selamat, maka aku akan menjadi Abu Hurairah al-Muharrar yang terbebas dari api neraka. Sunan An-Nasai 3174. Derajat sahih. India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, telah terlibat konflik puluhan tahun atas wilayah Kashmir. Kedua negara kembali terlibat perang lintas batas akhir-akhir ini. India telah menyerang 9 wilayah di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan. Sumber pemerintah India menyebut sekitar 70 orang tewas, namun pemerintah Pakistan total korban tewas adalah 31 orang. Pakistan juga menyerang wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menurut New Delhi menewaskan puluhan orang. Konflik terbaru ini dipicu oleh serangan teror oleh kelompok bersenjata pada tanggal 22 April tahun 2025 yang menewaskan 26 turis Hindu di wilayah Kashmir yang dikelola India. New Delhi menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut, namun Islamabad menyangkal terlibat. Konflik ini dikhawatirkan berubah menjadi perang nuklir di tengah kekhawatiran tentang persenjataan nuklir kedua negara yang terus melonjak. India dan Pakistan mempunyai sejarah konflik yang tak kunjung reda sejak negara itu lepas dari Inggris pada tahun 1947 setelah dijajah selama 200 tahun. Adalah Ghazwatul Hind atau Ghazwa-e-Hind adalah istilah dalam hadits yang merujuk pada suatu peristiwa perang besar-besaran yang diprediksi akan terjadi di India pada masa depan. Dalam hadis telah ditetapkan, diriwayatkan dari Tauban, budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimerdekakan, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari umatku yang akan dilindungi Allah dari api neraka. Satu golongan yang akan menaklukkan India, dan satu golongan yang akan bersama Isa bin Maryam Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi hadis lainnya, sejumlah orang dari umatku akan menyerbu India, dan Allah akan memberi mereka kemampuan untuk menaklukkannya, hingga mereka berhasil membelenggu raja-raja India, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian mereka akan kembali ke Syam, Suriah, dan mereka akan menemukan Isa bin Maryam di Suriah. Diriwayatkan oleh Naim bin Hamad dalam Al-Fitan, halaman 399. Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata, umat Islam menyerbu India pada masa Muawiyah tahun 44 Hijrah, dan terjadilah hal-hal yang akan dijelaskan di bawah ini. India juga diserbu oleh penguasa agung Mahmud ibn Sabuktigin, penguasa Ghaznah yang menaklukkan India sekitar tahun 400 Hijriah. Ia menyerbu negeri itu, membunuh, menawan, dan merampas harta rampasan. Ia memasuki Somnath, tempat ia menghancurkan berhala terbesar yang biasa mereka sembah, dan merampas pedang serta kalungnya. Kemudian ia kembali dengan selamat dan menang. Akhir kutipan. Al-Bidayah wan Nihajah 6/223. Oleh karena itu, Al-Alamah Hamud at-Tuwaijri rahimahullah berkata, apa yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, semoga Allah merahmatinya, yang diriwayatkan oleh Naim bin Hamad tentang penaklukan India, belum terjadi hingga saat ini. Akan tetapi hal itu akan terjadi ketika Isa bin Maryam turun, jika hadits yang mengatakan hal itu sahih, dan Allah Maha mengetahui. Ghazwa Al-Hind adalah nubuat atau kabar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan terjadinya ekspedisi atau jihad ke wilayah Al-Hind, yang dalam konteks sejarah dan bahasa Arab klasik merujuk pada kawasan anak benua India, termasuk Pakistan, India, dan sekitarnya saat ini.
Dalam beberapa riwayat hadits yang dinisbahkan kepada sahabat Abu Hurairah dan Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan ada di antara umatku yang akan memerangi India. Allah akan memberi mereka kemenangan. Mereka akan mengikat raja-raja India dengan rantai, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, dan Al-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir. Hadits ini termasuk yang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Sebagian menilai sanadnya hasan, baik, sebagian lain menganggapnya dhaif, lemah. Namun banyak yang melihatnya sebagai kabar akan adanya futuhat, pembebasan, di kawasan Hind, yang kemudian secara sejarah terwujud dalam berbagai ekspedisi dari Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, hingga kedatangan dinasti Ghaznawi dan kemudian Mughal. Menariknya, umat Islam di anak benua India menjadikan nubuat ini sebagai semangat perjuangan dan dakwah sejak dahulu. Beberapa ulama seperti Imam Anwar Shah Kashmiri pun mengomentari hadits ini dalam karya-karyanya. Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan yang merupakan negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 241,5 juta tahun 2023. Islamabad adalah ibu kota Pakistan, sedangkan Karachi adalah kota terbesar dan pusat keuangan. Pakistan adalah negara terluas ke-33 di dunia dan terluas ke-9 di Asia. Pakistan adalah asal-muasal dari sejumlah kebudayaan kuno, termasuk peradaban Neolitikum berusia 8.500 tahun di Mehergar di Balochistan, peradaban lembah Indus dari zaman perunggu, dan peradaban Gandhara kuno. Wilayah-wilayah yang membentuk negara modern Pakistan dulunya adalah wilayah dari beberapa kerajaan dan dinasti, termasuk Achaemenid, Maurya, Kusan, Gupta, Kekhalifahan Umayyah di sebelah selatan, Sama, Hindu Sahis, Sahmiris, Ghaznavids, Kesultanan Delhi, Mughal, dan Kemaharajaan Britania Raya dari tahun 1858 hingga 1947. Berikut adalah sejarah singkat bagaimana Pakistan, sebuah peradaban tertua di dunia, hingga menjadi negara yang berdaulat. 1. Peradaban Lembah Sungai Indus, sekitar tahun 2600–1900 sebelum Masehi. Wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan merupakan pusat dari salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Lembah Sungai Indus. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan kemajuan dalam perencanaan kota, sistem sanitasi, dan perdagangan. Sekitar 4.600 tahun yang lalu, jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bahkan sebelum Musa mengangkat tongkatnya di Mesir, sebuah peradaban besar telah lahir, tepat di tempat yang kini kita kenal sebagai Pakistan Selatan dan India Barat. Inilah dia, peradaban Lembah Sungai Indus, sebuah tamadun kuno yang begitu canggih dan menakjubkan. Bahkan untuk standar modern, disinilah manusia hidup berdampingan dengan sungai, dengan teknologi drainase yang lebih rapi dari sebagian kota kita hari ini. Ya, kamu tidak salah dengar, di Mohenjo-daro dan Harappa, dua kota utamanya, ditemukan jalan-jalan lurus dengan saluran air bawah tanah, sistem sanitasi rumah tangga, hingga bangunan bertingkat dari batu bata bakar. Ini bukan dongeng, ini nyata. Sementara dunia lain masih mengukir batu dan bertani seadanya, masyarakat Lembah Sungai Indus sudah mengenal ukuran standar untuk batu, berat, dan bahkan sistem tulis kuno. Mereka berdagang dengan Mesopotamia, membangun pelabuhan di Lothal, dan hidup dalam ketertiban yang luar biasa, padahal belum ditemukan satupun jejak istana atau pasukan militer. Aneh, bukan? Sejarawan modern pun tertegun. Bagaimana bisa peradaban ini bertahan ratusan tahun, tanpa tanda-tanda kekuasaan absolut atau perang saudara? Beberapa menyebutnya peradaban damai, tapi lebih dari itu, Lembah Sungai Indus seakan menandakan bahwa dunia Islam kelak akan lahir di tanah yang sudah sejak lama menyimpan nilai-nilai keteraturan dan keadilan. Meskipun belum ada Islam saat itu, tapi jejak harmoni dan pengelolaan kehidupan masyarakatnya seperti menyambut datangnya cahaya kenabian di masa depan. Dan tahukah kamu, wilayah Mohenjo-daro kini berada di Provinsi Sindh, Pakistan, bukan India. Artinya, Pakistan hari ini adalah pewaris sah dari salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia. Jadi ketika kita bicara sejarah Pakistan, kita tak bicara negara muda yang baru lahir 1947.
kita bicara tentang warisan zaman batu, zaman perunggu, zaman kenabian, hingga zaman Islam, dari sungai Indus ke sungai kehidupan. Satu hal yang pasti, Islam datang bukan untuk membakar sejarah, tapi melanjutkan peradaban. Dan peradaban lembah sungai Indus adalah salah satu fondasinya, jauh sebelum kita lahir. Dua, era kekaisaran dan dinasti Islam. Kekaisaran Kusan, abad pertama Masehi, menguasai wilayah yang kini menjadi Pakistan. Kekaisaran Kusan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha dan perdagangan antara timur dan barat. Dinasti Ghaznawi, abad ke-10 sampai 12 Masehi, di bawah kepemimpinan Mahmud dari Ghazni. Dinasti ini memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah India Utara dan menjadikan Lahore sebagai pusat kebudayaan Islam. Kesultanan Delhi dan dinasti Mughal, abad ke-13 sampai 18 Masehi, wilayah Pakistan menjadi bagian penting dari kekaisaran ini. Dengan Lahore sering dijadikan ibu kota, arsitektur megah seperti Masjid Badshahi dan Benteng Lahore adalah warisan dari masa ini. Sahabat sejarah, pernahkah kamu bertanya, sejak kapan Islam menyentuh tanah Pakistan? Kisahnya dimulai pada tahun 711 Masehi, ketika seorang jenderal muda dari dinasti Umayyah bernama Muhammad bin Qasim menaklukkan wilayah Sind, di mana kini berdiri kota Karachi dan sekitarnya. Usianya saat itu baru 17 tahun, ya, 17, lebih muda dari banyak penguasa TikTok hari ini. Tapi yang dibawanya bukan sekadar pedang, ia membawa keadilan, kebebasan beragama, dan sistem administrasi Islam yang membuat banyak masyarakat Hindu dan Buddha saat itu merasa lebih aman di bawah pemerintahannya. Muhammad bin Qasim mendirikan basis kekuatan Islam di wilayah ini, dan dari sinilah Islam menyebar, bukan hanya lewat perang, tapi lewat perdagangan, perkawinan, dan sufisme. Lalu berabad-abad setelahnya, muncul berbagai dinasti Islam besar di wilayah ini. Dinasti Ghaznawi, dengan tokohnya Mahmud dari Ghazni, yang menjadikan Lahore sebagai pusat budaya dan keilmuan. Ia menyerbu India berkali-kali, tapi juga membangun madrasah, masjid, dan infrastruktur di wilayah Pakistan saat ini. Kemudian datang dinasti Ghurid yang membuka jalan bagi berdirinya Kesultanan Delhi, dan akhirnya dinasti Mughal yang sangat fenomenal itu. Di masa Mughal, Lahore menjadi permata peradaban, Masjid Badshahi, Benteng Lahore, dan Taman Salimar jadi bukti keindahan arsitektur dan peradaban Islam di Asia Selatan. Tapi, bukan cuma bangunan yang jadi warisan, ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, musik kawali, dan bahkan sistem pertanian turut dibawa dan dikembangkan oleh kekaisaran-kekaisaran ini. Yang menarik, Islam tidak menghapus budaya lokal, tapi ia menyatu, menciptakan perpaduan unik antara Persia, Arab, India, dan lokal Pakistan, sebuah mosaik budaya yang sampai sekarang masih terasa aromanya di karpet masjid-masjid tua Lahore. Jadi, kalau hari ini kamu bertanya, kenapa Pakistan sangat Islami tapi juga sangat kaya warna? Jawabannya, karena Islam di sini tidak datang sebagai penjajah, tapi sebagai rahmat, sebagai cahaya yang membuka jalan menuju kejayaan. 3. Pembentukan negara Pakistan, 1947. Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus tahun 1947 sebagai hasil dari perjuangan umat Islam di anak benua India untuk memiliki negara sendiri. Muhammad Ali Jinnah, dikenal sebagai Qaid-e-Azam, pemimpin besar, menjadi tokoh sentral dalam pendirian negara ini. Sahabat sejarah, pernahkah kamu membayangkan sebuah negara lahir bukan karena rebutan kekuasaan, tapi karena keyakinan akan hak hidup dengan identitas sendiri? Itulah kisah Pakistan, satu-satunya negara di dunia yang didirikan atas dasar Islam, bukan etnis, bukan geografi, bukan kekayaan sumber daya. Kisahnya dimulai dari pergolakan panjang di bawah penjajahan Inggris. India dijajah selama hampir 200 tahun, dan selama itu pula umat Muslim mengalami tekanan budaya dan politik, terutama setelah runtuhnya Kesultanan Mughal. Ketika gerakan kemerdekaan India mulai membesar, muncul dua kekuatan besar. Indian National Congress yang cenderung mewakili mayoritas Hindu, dan All India Muslim League yang menyuarakan kepentingan Muslim. Tokoh utamanya, Muhammad Ali Jinnah, sang Qaid-e-Azam atau pemimpin besar. Beliau berkata, Muslim India bukan sekadar minoritas, kami adalah bangsa yang terpisah, dengan sejarah,
peradaban, dan nilai-nilai sendiri. Dari sinilah ide pembentukan negara Muslim muncul. Nama Pakistan pun diciptakan tahun 1933 oleh Chaudhry Rahmat Ali, yang berarti P untuk Punjab, A untuk Afghania, Khyber Pakhtunkhwa, K untuk Kashmir, S untuk Sindh, dan Tan dari Balochistan. Bayangkan, sebuah akronim yang mengandung wilayah, semangat, dan impian. Lalu tibalah momen besar, Resolusi Lahore 1940, sebuah deklarasi berani bahwa Muslim India menginginkan tanah air sendiri. Dunia terbelah, sebagian menyebutnya separatis, sebagian menyebutnya penyelamat umat. Setelah perundingan sengit, ketegangan antar komunitas, dan pertumpahan darah yang memilukan, akhirnya tanggal 14 Agustus tahun 1947, Pakistan lahir, tapi kelahirannya tak mudah. Lebih dari 10 juta orang bermigrasi antara India dan Pakistan. Ini salah satu migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Dan sekitar 1 juta orang tewas dalam kerusuhan sektarian. Ya, Pakistan lahir bukan di meja makan, tapi di jalanan, rel kereta, dan tenda-tenda pengungsi. Namun, dari tragedi itu tumbuh harapan. Pakistan bangkit sebagai negara Islam, bukan negara teokratis, tapi negara di mana nilai-nilai Islam jadi landasan hukum, keadilan, dan kebebasan. Jinnah, dalam pidato terkenalnya, berkata, "Kamu bebas pergi ke masjidmu, ke kuilmu, ke gerejamu. Negara ini tidak akan campur tangan dalam keyakinan setiap individu." Dan begitulah kisahnya, sahabat. Pakistan bukan sekadar peta baru di dunia, tapi ia adalah simbol bahwa Islam dan kemerdekaan bisa berjalan seiring, damai, adil, dan bermartabat. 4. Konflik dan ketegangan dengan India. Sejak kemerdekaannya, Pakistan telah terlibat dalam beberapa konflik dengan India, terutama terkait wilayah Kashmir. Perang-perang besar terjadi pada tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999. Ketegangan terbaru terjadi pada Mei tahun 2025, ketika India meluncurkan serangan udara yang dibalas oleh Pakistan. Baik, mari kita lanjutkan ke salah satu bab paling rumit dan sensitif dalam sejarah Asia Selatan, konflik dan ketegangan antara Pakistan dan India. Ini bukan sekadar perseteruan dua negara, tapi warisan sejarah, ideologi, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sahabat sejarah, bayangkan dua saudara lahir dari ibu yang sama, lalu tumbuh dewasa dengan jalan hidup yang berbeda, dan akhirnya saling mencurigai, bahkan bertarung satu sama lain. Itulah kisah India dan Pakistan. Konfliknya bermula sejak hari pertama kelahiran Pakistan tahun 1947. Penyebab utamanya adalah Kashmir. Wilayah pegunungan indah ini berpenduduk mayoritas Muslim, tapi rajanya saat itu, seorang Hindu, memutuskan bergabung dengan India. Pakistan menolak. Pecahlah Perang Kashmir pertama, tahun 1947 sampai tahun 1948. Hasilnya, Kashmir terbagi dua. India menguasai 2/3 wilayah, sementara Pakistan menguasai sisanya, Azad Jammu dan Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Konflik terus membara, dan berujung pada Perang Kedua tahun 1965. Lalu perang lagi pada tahun 1971, yang kali ini India membantu Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan Timur. Dari situlah, Pakistan kehilangan separuh wilayahnya, dan Bangladesh lahir sebagai negara baru, sebuah pukulan besar bagi semangat nasional Pakistan. Sejak itu, ketegangan tak pernah benar-benar padam. Baik di Kashmir, di forum PBB, di stadion kriket, bahkan di industri film Bollywood, semuanya seperti medan perang simbolik antara dua raksasa Asia Selatan ini. Tahun 1998, dua-duanya saling pamer. India melakukan uji coba nuklir. Pakistan membalas 5 hari kemudian. Dunia terkejut. Kini dua negara bertetangga ini sama-sama memiliki senjata nuklir. Sejak itu, meski perang terbuka tak terjadi lagi secara penuh, mereka terlibat dalam perang bayangan, spionase, dan konflik kecil-kecilan di perbatasan. Salah satu insiden besar terjadi tahun 2019.
ketika India melancarkan serangan udara ke wilayah Pakistan setelah serangan teroris menewaskan puluhan tentara India di Pulwama, Kashmir. Pakistan membalas dengan menembak jatuh jet tempur India. Dunia sempat menahan napas karena dua negara bersenjata nuklir nyaris perang terbuka. Ketegangan terbaru terjadi pada April tahun 2025 ketika serangan militan menewaskan 26 orang di dekat kawasan wisata Pahalgam. Itu adalah serangan terhadap warga sipil paling mematikan dalam 2 dekade terakhir. Sebagai balasan, India meluncurkan serangan rudal ke wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar. Tragedi Kashmir, sahabat sejarah, pernahkah kamu membayangkan tempat seindah lukisan berubah menjadi wilayah yang dijaga ketat oleh ribuan tentara, setiap sudutnya diawasi, dan suara azan bersaing dengan suara tembakan? Itulah Kashmir. Cerita bermula pada tahun 1947, ketika India dan Pakistan baru saja merdeka dari Inggris. Kashmir saat itu adalah kerajaan Muslim yang diperintah oleh Raja Hindu, Maharaja Hari Singh. Ia ragu memilih bergabung ke India atau Pakistan, tapi keadaan memburuk ketika milisi dari Pakistan bergerak masuk ke wilayah Kashmir, mendorong sang raja meminta bantuan India. Dengan syarat, Kashmir harus bergabung ke India. India menyetujui dan mengirim pasukan. Pakistan murka, maka pecahlah Perang Kashmir pertama. Hasilnya, Kashmir terbelah. India menguasai Jammu dan Kashmir. Pakistan menguasai Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Tapi, konflik tak selesai di situ. Selama puluhan tahun berikutnya, Kashmir menjadi medan perang yang sunyi dan berkepanjangan. India menempatkan lebih dari 500.000 pasukan di wilayah itu, menjadikannya salah satu wilayah militerisasi terbesar di dunia. Masyarakat Kashmir, sebagian besar Muslim, merasa diabaikan. Banyak dari mereka menginginkan kemerdekaan atau bergabung ke Pakistan. Ketegangan semakin panas ketika terjadi pemberontakan besar pada tahun 1989 yang mengakibatkan ribuan kematian dan eksodus warga Hindu Kashmir yang dikenal sebagai Kashmiri Pandit. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2019. India mencabut status otonomi khusus Kashmir yang sudah dijamin oleh pasal 370 Konstitusi India sejak 1947. Wilayah itu kini langsung dikelola oleh pemerintah pusat India. Internet diputus, pemimpin politik ditangkap, dan Kashmir kembali menjadi penjara terbuka. Pakistan menentang keras, ketegangan meningkat, dunia menyaksikan, tapi seringkali memilih bungkam. Namun di balik politik dan senjata, Kashmir tetaplah tanah puisi. Di sanalah rumah-rumah beratap kayu diselimuti salju, anak-anak bermain di ladang saffron, dan masjid-masjid tua bergaung azan sejak ratusan tahun lalu. Pertanyaannya, sahabat, apakah tanah ini akan terus diperebutkan, atau suatu hari bisa menjadi jembatan damai? Namun, di balik semua ini, ada rakyat biasa, Muslim, Hindu, Sikh yang merindukan damai. Di balik retorika politik, ada lagu, puisi, dan doa dari dua sisi perbatasan yang ingin hidup berdampingan. Konflik India-Pakistan adalah pelajaran pahit tentang bagaimana perbedaan ideologi dan sejarah yang belum tuntas bisa mewariskan dendam panjang. Tapi juga pengingat bahwa perdamaian bukan mustahil jika suara rakyat didengar lebih lantang dari suara meriam. Lalu, di mana letak nubuat Nabi Muhammad SAW dalam semua ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ka'ab al-Ahbar tentang Ghazwatul Hind, bahwa akan ada pasukan dari umat Islam yang akan berperang di wilayah Hind, India. Mereka akan menang, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Banyak ulama klasik dan kontemporer menafsirkan ini sebagai pertempuran besar di wilayah India antara kekuatan Islam dan kekuatan musuh Islam. Beberapa menyebutnya terjadi di masa lalu saat ekspansi dinasti Umayyah. Sebagian lagi melihat bahwa ini adalah nubuat masa depan atau sedang terjadi dalam bentuk perang ideologi, konflik militer, dan dominasi wilayah. Jika kita kaitkan dengan konflik modern, seperti ketegangan India-Pakistan, terutama yang menyentuh isu agama dan Kashmir yang mayoritas Muslim, maka sebagian orang melihat ini sebagai salah satu fase dari nubuat tersebut. Namun penting ditekankan, bahwa tafsir terhadap nubuat harus dilakukan dengan hati-hati.
karena bisa berdampak luas secara emosional dan politis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.